Anies dan Ganjar siap adu gagasan dialog Capres di IKUNM, Prabowo batal hadir. Maka saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Pak Ujang tadi tentang kampanye yang substantif. Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sama dengan misalnya calon Pak Anies dan Gus Imin, berkali-kali sudah berada di ruang-ruang kampus, berkali-kali berada di ruang media. Mana nih Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kenapa kok yang dikeluarin jubir-jubirnya terus? Kenapa kok belum pernah berani berbicara secara langsung dengan mahasiswa dan teman-teman misalnya untuk menguji gagasannya? Kami menunggu itu, sehingga nggak terus-menerus kemudian teman-teman playing victim, seakan-akan kita menyerang terus, seakan-akan kita ini politik tidak santai, ini bukan itulah politik Gen Z, politik anak muda itu menguji gagasan. Dan bicara UMKM, Mas Gibran pernah melakukan itu, dan 99,6% total usaha kita adalah UMKM. Dan saya yakin sebentar Mas Gibran akan menyampaikan pikiran-pikiran cerdasnya, keberpihakannya kepada UMKM dan pengusaha-pengusaha anak muda dalam membangun program ke depan. Baik, pertama-tama Bapak dan juga Ibu, terima kasih sudah hadir di acara pada malam hari ini. Mas Gibran, kalau boleh tahu bagaimana kabarnya? Sepertinya lelah sekali. Hari ini ada agenda kemana saja, Mas? 2 hari ini kita di Lampung, Palembang, sama Bangka Belitung. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini kelihatannya agak capek tapi masih semangat ya Mas ya? Capek, belum makan, belum mandi. Wah, tapi tetap semangat untuk kita semua di sini ya. Oke, nah Mas, ini kita buat cepat aja cicat ya, karena banyak sekali generasi milenial dan juga Gen Z di sini. Kita mengetahui bahwa menjelang penetapan KPU, hoaks makin banyak. Yang menyerang pastinya pasangan Prabowo dan juga Gibran. Ini Mas menanggapi beredarnya hoaks yang semakin merebak seperti apa Mas? Di sini semuanya punya sosial media ya? Hah? Punya semua ya? Hampir semuanya punya. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok semuanya punya ya pasti ya. Ini memang beberapa bulan ini lagi intens sekali serangan-serangan, hoax, nyinyiran, berita-berita negatif. Ya, tapi saya ingatkan ke semua teman-teman Repnas ya, untuk tidak perlu menanggapi, disenyumin aja ya. Nggak perlu ditanggapi. Aku setuju bahwa ini benar adalah sistem. Aku setuju itu. Itu yang aku mau. Kalau bicara tentang sistem kita suka. Oke, sekarang begini. Apakah kurang ketika kita ngobrol tentang sistem? Negara kita ini kan negara hukum. Ya. Dasar bernegara kita adalah hukum. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, kekuasaan ini akhirnya mengubah keputusan-keputusan hukum. Kekuasaan yang mana dulu? Kekuasaan pemerintah hari ini. Yang mana? Kau jangan salah menerjemahkan itu, Dinda. Itu tidak baik. Adanya keputusan hukum yang mengubah, menggolkan bagaimana salah satu cawapres masuk sebagai salah satu kandidat. Bukankah itu perubahan hukum? Ini yang saya maksudkan sebagai dasar untuk memframing bahwa gini. Bentar Bang Noel. Ini yang saya maksudkan bukan sebagai ketakutan, justru ini kekhawatiran kita, kemunduran demokrasi bagi kita generasi muda. Jangan sampai persepsi kita ke depan ini kan digaungkan di kubunya Bang Noel bahwa sebentar bagaimana kemudian anak-anak muda diberikan ruang, tapi ternyata itu anak muda dengan privilege tertentu, dan itu berdasar daripada keputusan MK yang jelas-jelas dari hasil keputusan MK kemarin ini adalah keputusan yang secara tidak langsung melanggar kode etik. Tapi kan sebentar, saya ingin bilang itu. Tapi kan nggak bisa disalahin kalau seseorang punya privilege, ya kan bukan salahnya dia juga pada akhirnya. Setuju Mbak Anggi. Cuma pertanyaannya, dari 100 juta anak muda Indonesia, ada berapa sih kita yang punya privilege? Lalu kapan kesempatan itu diberikan kepada orang-orang yang ada di ujung timur dengan prestasi yang baik, dengan rekam jejak yang kompeten, hanya sebatas memasukkan bahwa pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah, itu tidak lantas menjadi evaluasi yang cukup. Menurut Anda nggak kompeten, nggak berprestasi? Bukan nggak kompeten, bukan nggak berprestasi, tapi ada banyak ruang anak muda yang lain dengan kompetensi yang mumpuni, tapi sayang sekali dibatasi oleh keputusan MK yang barusan diputuskan itu. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dipastikan bakal menghadiri dialog Ikatan Alumni atau IKA Universitas Negeri Makassar UNM. Dialog IKA UNM digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Sabtu 18 November 2023. Hal ini disampaikan Ketua IKA UNM Nurdin Halid saat ditemui di kampus Pasca Sarjana UNM Kamis 16 November 2023. Sementara Capres usungan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto batal menerima tantangan
IKUNM. Alasannya jadwal kedatangan Prabowo bertepatan dengan agenda lain. Kendati begitu, panitia sudah bersikap adil dengan mengundang semua capres. Kedatangan capres bukan untuk menyampaikan visi misi, melainkan untuk membedah bagaimana pikiran terhadap demokrasi, reposisi praktek demokrasi Pancasila dan demokrasi ekonomi. Hal itu untuk menyongsong Indonesia berkeadilan menuju Indonesia Emas. Setelah capres memaparkan gagasannya, IKUNM membentuk tim perumus yang nanti akan merumuskan hasil daripada Serasehat. Rencananya forum dialog capres itu akan dihadiri ribuan orang, dia dengan melibatkan unsur akademisi, alumni UNM, tokoh masyarakat. Tak kalah menarik, Rocky Gerung dihadirkan sebagai pembahas intelektual akal sehat. Lalu pakar tata negara UGM Zainal Arifin Muhtar dan Profesor Arwal. Capres akan dipandu langsung Dwi Anggia Ritmadini dan Akbar Faizal. Terpisah, Sekjen DPP IKUNM sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Mubes, Profesor Hasnawi Haris menyampaikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sudah 100%.